Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini akan melanjutkan eksposisi kita dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita berdoa memohon anugerah Kristus memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Oleh karena belas kasih Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu, Engkau telah memimpin kami, menggerakkan kami untuk bersama-sama lagi datang di dalam hari raya Sabat Tuhan, bersama-sama bersekutu, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan umat kepunyaan-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Allah di sorga menyatakan kehadiran-Mu yang khusus melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah jiwa kami dipenuhi lagi oleh kebenaran-Mu. Biarlah hati kami dicerahkan oleh pikiran-pikiran Kristus melalui firman-Mu. Dan biarlah seluruh pelayanan kami diarahkan berdasarkan kehendak Tuhan. Pimpin sertai kami di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Matius 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 secara bergantian. Saya baca lebih dahulu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Kristus menyatakan mengenai dua jalan yang harus dipilih, jalan yang lebar atau jalan yang sempit sebagai respons kita kepada seluruh pengajaran Tuhan Yesus, maka yang selanjutnya adalah Yesus berbicara mengenai nabi palsu. Bagaimana kita mengenali nabi yang palsu? Nabi palsu adalah kehadiran yang membahayakan iman dan pertumbuhan rohani para muridnya. Mengapa saudara? Karena iman yang sejati itu lahir daripada pendengaran akan firman Kristus. Dan bertumbuh menuju kedewasaan juga melalui firman Kristus. Itu sebabnya khotbah atau ajaran yang didengar, yang bersumber daripada kesalahan, yang berintikan kesalahan, tidak mungkin menghasilkan iman sejati dan tidak mungkin menghasilkan pertumbuhan rohani dalam kehidupan para pendengarnya. Itu sebabnya Yesus Kristus memberikan peringatan yang serius kepada para murid. Dikatakan dalam ayat yang ke-15a, waspadalah, yang berarti berjaga-jagalah terhadap nabi-nabi palsu. Saudara, peringatan ini kemudian dilanjutkan juga oleh Rasul Paulus ketika dia memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-29, dia katakan bahwa setelah aku pergi, serigala-serigala yang ganas itu akan datang dan menghancurkan kawanan domba. Begitu juga peringatan ini sudah ada di dalam zaman perjanjian lama. Para nabi memperingatkan umat Tuhan supaya waspada, berjaga-jaga kepada nabi-nabi palsu. Sekali lagi, kehadiran nabi palsu membahayakan iman, membahayakan pertumbuhan rohani setiap umat Tuhan. Karena itu sekali lagi peringatan ini harus diperhatikan. Para pendengar pada zaman Tuhan Yesus, saudara, sebenarnya mereka mengerti betul apa artinya peringatan ini. Kalau kita coba telusuri, Matius ini Injil yang ditulis sekitar tahun 85 Masehi. Dan pada tahun-tahun itu, jabatan nabi dan fungsi kenabian itu masih diakui resmi di dalam gereja. Sehingga banyak orang yang dengan sengaja meninggalkan segala sesuatu miliknya, lalu mereka berkeliling dari gereja yang satu kepada gereja yang lain. Mereka menyampaikan berita yang katanya dari Allah. Mereka terima secara langsung sehingga itu membingungkan bagi jemaat Tuhan.
Jemaat berpikir apakah ini nabi yang asli ataukah ini nabi yang palsu? Bagaimana cara membedakannya? Maka hari ini saudara dan saya belajar mengenali nabi palsu dari buahnya. Mengenali nabi palsu dari buahnya. Yesus Kristus memberikan ciri-ciri daripada nabi palsu yang saudara harus kenali. Dan ciri-ciri ini bukan saja ada pada zaman Kristus, bukan saja ada pada zaman para rasul, bukan saja ada pada zaman yang lebih jauh lagi yaitu pada perjanjian lama, tetapi ada sepanjang zaman. Mari kita mulai dengan ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ciri yang pertama dari nabi palsu adalah mereka adalah orang-orang yang munafik. Nabi palsu adalah orang yang munafik. Yesus Kristus mengatakan, mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Penyamaran. Saudara, penyamaran menunjukkan kepada kepalsuan, kepada kemunafikan. Kalau kita lihat di dalam zaman daripada perjanjian lama maupun perjanjian baru, biasanya para nabi itu punya pakaian-pakaian khusus. Saya ambil contoh Elia. Nabi Elia ketika dia berkhotbah, dia menyampaikan berita dari Tuhan. Dia memakai jubah yang berbulu, yang terbuat daripada bulu domba. Itu menjadi ciri khas pakaiannya. Sehingga ketika dia berkhotbah, ketika dia ada di mana saja, jemaat Tuhan Israel akan tahu, oh ini nabi. Karena berbeda daripada pakaian masyarakat secara umum. Maka saudara, saya lihat di sini bahwa ada pakaian khusus. Pakaian tertentu yang mencirikan bahwa itu adalah seorang nabi Tuhan. Perjanjian baru, kita lihat. Yohanes Pembaptis. Dia memakai jubah dari bulu unta dan ikat pinggang dan makanannya belalang dan madu hutan. Itu adalah ciri khas daripada Nabi Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir daripada perjanjian lama. Sehingga kalau saudara lihat contoh-contoh ini, maka Nabi memiliki sekali lagi jubah khusus. Tetapi saudara, ketika dikatakan para nabi palsu itu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. William Barclay mengatakan bahwa jubah kenabian itu seringkali dipakai oleh orang-orang yang tidak berhak menggunakannya, yang mengklaim dirinya sebagai nabi, tetapi sesungguhnya mereka bukan nabi. Mereka memakai pakaian khusus jubah yang mirip seperti nabi, tetapi mereka bukan nabi yang sesungguhnya. Mereka bisa saja memakai jubah kependetaan. Mereka bisa saja memakai jubah penatua. Mereka bisa saja memakai jubah majelis. Tetapi mereka adalah serigala. Mereka bukan domba. Saudara akan menemukan ini adalah sesuatu yang bisa saja terjadi dalam kehidupan gerejawi hari ini. Banyak orang yang bertitelkan kependetaan. Bertitelkan penatua. Mungkin juga mereka bertitelkan misionaris. Mereka mengatasnamakan Kristus, tetapi sebenarnya mereka bukan domba, mereka adalah serigala yang buas. Sehingga saudara dan saya hati-hati dengan orang yang berpura-pura memiliki pakaian berjubah, berjabatan, tetapi sesungguhnya mereka bukan nabi sejati. Mereka bukan hamba Tuhan sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serigala yang buas. Serigala yang buas, saudara, ini berbicara mengenai identitas asli daripada nabi palsu itu. Kalau saudara dan saya memperhatikan, serigala itu dikatakan buas karena berbicara mengenai identitas. Ya, sekali lagi, identitas daripada nabi palsu ini yang cenderung di dalam kehidupan dia, di dalam ajaran dia akan selalu memiliki ciri ini. Memisahkan kawanan domba, umat Allah dari Kristus itu sendiri. Sehingga umat Allah mengalami kebinasaan dan bukan hidup yang kekal. Saudara perhatikan ciri khas daripada nabi Tuhan, PL maupun PB. Nabi itu ketika dia memberitakan firman, dia akan menarik orang. Bukan datang kepada dirinya. Dia akan menarik orang datang kepada Allah, kepada Kristus. Contoh Yohanes Pembaptis. Ketika orang berpikir bahwa dia Mesias. Ketika orang berpikir bahwa dia itu Elia. Yohanes bilang, saya bukan Elia.
Saya bukan Mesias. Ketika Kristus ada, dia tunjuk Kristus dan dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka nabi yang sejati adalah nabi yang memimpin umat Allah untuk berjumpa Allah, mengenal Allah sejati dalam iman yang sejati. Tetapi serigala yang berjubah kependetaan, serigala yang berjubah kemajelisan, serigala yang berjubah penatua, seringkali membawa jemaat terpisah daripada Allah, terpisah daripada firman, sehingga jemaat tidak dipimpin kepada pengenalan yang benar akan Allah. Tetapi saudara lihat, jemaat makin hari terpisah dari Allah. Mungkin mereka masih datang ibadah, mungkin mereka masih baca Alkitab, mungkin mereka masih melakukan aktivitas pelayanan, tetapi mereka terpisah dari Allah. Saudara, ini adalah ciri khas yang saudara bisa temukan baik di gereja GRI, di gereja mana saja. Satu kali ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan seorang hamba Tuhan yang tampaknya begitu baik seperti domba, tetapi ketika kita menganalisa apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan, ternyata itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya dapat pertanyaan ini waktu saya presentasi materi tentang pemikiran John Calvin di dalam pedagogi Kristen di Sekolah Alkitab Asia Tenggara. Lalu satu orang tanya bilang begini, kami lihat pengajar-pengajar Kristen, bahkan mereka tidak malu-malu merokok, tidak malu-malu hidup dalam dosa, tapi mereka di mimbar, mereka bisa khotbah, mereka bisa mengajar firman, mereka bisa ajar kor, mereka bisa lakukan banyak hal di dalam gereja. Lalu saya katakan kepada orang tersebut, saya bilang, itu adalah fenomena yang seringkali kita temukan di dalam semua gereja. Tetapi ada juga yang tidak malu berzina sambil dia berjubahkan kependetaan. Ini yang disebut dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Mereka memisahkan kawanan daripada Kristus. Mereka memisahkan domba daripada pemiliknya, yaitu Allah itu sendiri, dengan memberikan kepalsuan, penyamaran, kemunafikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan saja mereka melalui penyamarannya memisahkan umat Tuhan daripada Allah sehingga menghasilkan kebinasaan dalam kehidupan umat Allah. Tetapi ciri yang berikutnya, di dalam penyamaran mereka, dalam kemunafikan mereka, dalam kebuasan mereka, William Barclay mengatakan bahwa mereka memanfaatkan jabatan kenabian, tugas kenabian dalam pengajaran, untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka semata berupa materi. Memanfaatkan jabatan nabi, tugas kenabian dalam pengajaran untuk memperoleh keuntungan bagi diri semata, yaitu berkaitan dengan materi. Saudara-saudara harus bedakan dengan ketetapan Tuhan Allah terkait dengan tanggung jawab jemaat kepada para hamba Tuhan. Kalau kita coba bandingkan di dalam Imamat 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, Imamat 9, dan kemudian dalam 1 Korintus dan 1 Timotius, saudara akan temukan di sana bahwa Allah menetapkan aturan bahwa di dalam gereja Tuhan ada tanggung jawab dari jemaat untuk memberikan kehidupan kesejahteraan kepada hamba Tuhan yang melayani. Mari kita baca sebentar di dalam Imamat lebih dahulu. Imamat pasal yang ke-9. Imamat pasal yang ke-9, kita baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian nanti kita loncat ke dalam pasal yang ke-10. Imamat 9
Di situ dikatakan ayat yang ke-9 sampai 10. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi ayat yang ke-11, daging dan kulitnya dibakar habis di luar perkemahan. Dan kemudian kalau saudara baca lebih lanjut, kita tidak baca semuanya, akan ada bagian yang ditetapkan untuk diberikan kepada Harun dan kepada anak-anaknya. Begitu juga di dalam imamat yang ke-10, saudara akan membaca di dalam bagian imam dari korban. Di situ akan diberitahukan kepada kita bahwa Allah memberikan bagian maha kudusnya Tuhan itu untuk dimakan oleh Harun dan juga oleh anak-anak Harun. Sekarang imamat 9 dan imamat yang ke-10 itu dibicarakan kembali oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus. Mari kita baca. 1 Korintus 9 ayat 9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Saudara lihat kutipannya dari kitab Ulangan. Kemudian 1 Timotius 5 ayat 18. 1 Timotius 5 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara, kalimat daripada Paulus berbicara kembali tentang apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat Musa, bahwa setiap hamba Tuhan yang melayani, yang memberitakan firman, Allah menetapkan untuk jemaat Tuhan menyediakan apa yang menjadi bagian mereka dari persembahan yang dipersembahkan itu, yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tidak diganggu-gugat. Sehingga itu adalah kebenaran yang kita jalani. Tetapi berbeda dengan nabi palsu. Nabi palsu adalah orang-orang yang memanfaatkan jabatan nabi, tugas kenabian dan pengajaran untuk hanya memperoleh keuntungan yang bersifat material. Sehingga ketika mereka berkhotbah, ketika mereka main musik, ketika mereka pergi berkunjung, ketika mereka melakukan tugas-tugas pengajaran, yang mereka harapkan adalah uang. Yang mereka harapkan adalah supaya mereka diisi kantongnya. Begitu banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kebiasaan yang seperti ini juga terjadi di dalam zaman kita? Gereja kita masa kini. Hamba-hamba Tuhan ketika melayani, konsentrasinya bukan di dalam pemberitaan firman. Tetapi konsentrasinya adalah bagaimana memanfaatkan pekerjaan pemberitaan firman, memanfaatkan berita firman untuk mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya. Ini mengerikan. Sangat mengerikan. Waktu saya pelayanan di Purwokerto, saya ketemu dengan salah satu lansia. Waktu kami berdiskusi dan berbicara mengenai PA, lalu kami bawa semacam brosur. Di situ ada tulisan pendalaman Alkitab Reform Injili. Waktu dia baca langsung dia bilang begini, pasti dari Stephen Tong. Saya bilang, iya, kami dari gereja Stephen Tong. Oh, saya ini dulu pengikutnya Stephen Tong. Saya sudah kenyang dengar ajarannya dia. Saya sudah dengar kasetnya dia. Saya punya buku-bukunya. Saya belum tanya bukunya udah dibaca belum. Tapi dia bilang bahwa dia punya sejumlah kaset punyanya Pak Tong. Dia punya sejumlah buku-buku. Dan dia sudah kenyang dengan ajarannya Pak Tong. Lalu setelah itu gimana? Dia bilang bahwa dia tidak lagi ada di dalam ajaran kita. Ajarannya Stephen Tong. Tetapi dia beralih kepada ajaran yang disebut dengan ajaran profetik.
Terus saya tanya, ajaran profetik yang ibu maksudkan apa? Dia mulai sebutkan sejumlah tokoh. Abraham Joel, Petrus Agung almarhum, dan beberapa sejumlah hamba-hamba Tuhan lain yang dia rekomendasikan sebagai ajaran profetik. Lalu saya tanya, kenapa ibu ikut ajaran itu? Dia bilang, iya, soalnya ajarannya Pak Tong itu kan tidak juga menjawab pergumulan saya. Jadi apa yang diajarkan oleh ajaran profetik itu jauh lebih baik, jauh lebih menggairahkan. Kenapa yang ditawarkan materi? Saudara kasih sekian, saudara akan dapat sekian, dan seterusnya. Bahkan hamba Tuhannya itu bisa kaya raya. Dia sebutkan, saya pernah dibawa ke rumah hamba Tuhan ini, kaya raya luar biasa dan seterusnya. Bahkan ada hamba Tuhan punya klaster. Bukan cuma punya rumah, klaster. Klaster itu saudara bukan cuma rumah. Saudara bisa bayangkan berapa jumlah uang yang dia dapat dari hasil pelayanan dia yang katanya melayani Kristus. Tapi saudara lihat motif, ajaran, dan tujuan yang dilakukan oleh para nabi palsu semata-mata adalah materi. Pak Tong mengajar kami sebagai hamba Tuhan begitu keras. Pak Tong mengatakan hamba Tuhan itu bukan pegawai negeri. Maka hamba Tuhan digaji tidak boleh sesuai dengan UMR. Kedua, dia bilang hamba Tuhan tidak boleh dikasih gaji terlalu kecil, tidak boleh dikasih gaji terlalu besar. Tetapi kasih yang sesuai. Supaya dia bertanggung jawab. Supaya dia juga berjuang. Supaya dia tahu mengerti apa artinya menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi kalau saudara bicara seperti ini kepada nabi palsu, saudara itu tidak masuk dalam hitungan mereka. Yang mereka pikirkan adalah materi. Sedapat mungkin seluruh pelayanan dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Jadi hasil kolektan dibayar. Saudara, ini pemanfaatan pelayanan untuk mendapatkan materi. Satu kali kami mau kunjungan. Ini waktu kami di PRI. Kemudian ada salah satu jemaat. Dia dari latar belakang gereja yang berbeda. Dia datang dan dia bilang begini, Bu Grace, ada uang jalan gak? Saya kaget. Uang jalan apa ya? Terus dia bilang begini, biasanya kalau kita kunjungan itu ada uang jalan, Bu Grace. Saya bilang, maaf Bu, di GRI nggak ada tuh uang jalan. Jadi kita pakai pelayanan untuk kunjungan pakai uang sendiri. Iya, uang sendiri. Wah, itu mulai saat itu dia mulai bingung itu. Masuk ke dalam GRI dengan sistem kerja pelayanan yang lain sekali. Yang Pak Tong sendiri katakan bahwa ini sesuatu yang harus dibimbing agar jemaat, hamba Tuhan memiliki jiwa perjuangan. Fighting spirit. Dan ini berkontradiksi dengan spirit yang ada pada para nabi palsu yang menginginkan materi dan materi saja. Gak ada fighting spiritnya. Saudara, ini sesuatu yang mengerikan. Karena sekali lagi pemanfaatan jabatan tugas kenabian untuk mendapatkan materi semata. Ini ciri daripada nabi palsu. Ciri pertama, memisahkan kawanan daripada Kristus. Sehingga kawanan itu dibimbing kepada kebinasaan. Ciri kedua, memanfaatkan jabatan nabi dan tugas kenabian untuk mendapatkan materi semata. Ciri ketiga daripada kemunafikan mereka atau kepura-puraan mereka adalah mengejar untuk memperoleh prestise saja. Tetapi mereka sama sekali tidak memuliakan Allah dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Prestise ini saudara berbicara mengenai penonjolan diri sendiri. Pemuliaan diri sendiri. Menunjukkan kepandaian, kemampuan retorika, tetapi sesungguhnya tidak memuliakan Tuhan. Mari kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 2 ayat 4-5. 1 Korintus 2 ayat 4-5. Di situ dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh,
supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara perhatikan di situ, prestise itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Paulus tidak mengejar prestise, bahkan dia tidak memakai hikmat manusia ketika memberikan penjelasan firman. Tetapi yang dilakukan oleh pengajar-pengajar palsu adalah mereka mengutamakan prestise, pemuliaan diri, bahkan kepandaian dengan hikmat manusia, dengan retorika, dengan segala karunia-karunia yang menonjolkan diri. Saudara, ini sesuatu hal yang mengerikan sekali. Sekali lagi ini sesuatu yang mengerikan. Karena saudara perhatikan. Retorika itu adalah kemampuan yang tidak ada pada diri pengkhotbah. Seorang pengkhotbah dituntut memiliki keahlian di dalam bidang retorika. Bahwa nanti metode retorika berbeda itu lain hal. Tetapi kalau nabi palsu, dia hanya menekankan retorika semata. Atau menekankan karunia-karunia tertentu semata. Untuk menonjolkan diri. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Tujuan pengajaran adalah membawa manusia kenal Allah. Tujuan pengajaran adalah membawa manusia beriman kepada Allah. Tapi kalau hanya berhenti kepada diri manusia, maka dia menjadi penghalang antara kita dan Allah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada pengkhotbah, dia sudah menjadi penghalang antara kita dan Kristus. Sebaiknya pengkhotbah itu tidak boleh lagi berkhotbah. Karena dia telah menjadikan dirinya sebagai yang terutama, yang dimuliakan. Kalau saudara juga coba bandingkan dengan gereja-gereja dengan fenomena-fenomena yang ada di zaman sekarang. Apa yang menjadi penonjolan umumnya? Yang terjadi pada diri orang-orang yang disebut sebagai hamba Tuhan, padahal dia bukan hamba Tuhan yang sejati. Karunia. Karunia-karunia tertentu. Paulus pernah menegur jemaat Tuhan yang ada dalam Korintus karena mereka begitu mengagung-agungkan karunia, sedangkan mereka tidak mencari firman yang sejati, mereka tidak tunduk kepada kebenaran firman. Tetapi mereka menonjolkan diri dengan karunia-karunia tersebut untuk mendapatkan prestise dan menganggap diri saya lebih rohani daripada yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan ciri yang sedemikian. Setiap hamba Tuhan yang selalu menonjolkan diri dan memuliakan diri saja, yang meninggikan prestise dan bukan Kristus, dia bukan hamba Tuhan. Sekalipun sekali lagi dia berjubah pendeta. Maka ciri selanjutnya adalah orang yang cenderung menonjolkan diri, prestise. Dia akan di dalam pengajarannya menyampaikan ide-ide sendiri, pendapat sendiri, dan tidak berpusatkan kepada Alkitab dan kepada ajaran-ajaran apostolik. Saudara perhatikan, nabi palsu akan selalu mengeluarkan ajarannya dari ide-ide, pengalaman-pengalaman, pendapatnya sendiri. Saudara pernah dengar khotbah hamba Tuhan yang berpikir, saya mimpi semalam. Saya dapat penglihatan semalam. Saudara, ini hal-hal yang merupakan tindakan-tindakan nabi palsu. Tapi anehnya, para pengikut mereka begitu amat banyak. Salah satu teolog mengatakan bahwa ciri daripada nabi palsu ini, mereka adalah orang-orang yang mampu sekali mengemas mereka punya berita itu dengan hal-hal yang senang didengar. Sehingga itu mampu untuk menarik atau menawan orang-orang yang begitu amat banyak untuk datang dan mendengarkan mereka. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya harus hati-hati. Karena orang yang adalah nabi palsu, mereka sering menyampaikan ide-ide sendiri, pendapat sendiri, tetapi tidak berpautkan kepada Alkitab dan bukan berpautkan kepada ajaran apostolik. Saudara, sampai di titik ini, saudara nggak bisa lagi mengkompromikan hal ini ya saudara. Salah satu ibu yang menjadi PIC di Purwokerto, dia meninggalkan gereja yang lama, padahal dia lahir besar di gereja itu. Setelah gembalanya yang pertama merintis gereja itu meninggal dunia, mereka sempat jalan dengan gembala yang baru. Tetapi anehnya ketika di dalam pengajaran sekolah minggu, dia salah satu guru sekolah minggu.
dan anaknya itu ada dalam ruang kelas sekolah minggu. Apa yang disampaikan oleh gembala sidangnya ini dan yang diturunkan dari gembala sidang kepada pengurusnya lalu kepada guru-guru sekolah minggu. Dia bilang begini, di dalam Alkitab itu tidak semuanya perkataan Tuhan Yesus. Ada perkataan iblis. Ada perkataan manusia. Tidak semuanya perkataan Tuhan Yesus. Jadi Alkitab ini kita tidak boleh terima sebagai seluruhnya adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang mana? Yang adalah perkataan Tuhan Yesus saja. Yang perkataan iblis, itu iblis punya perkataan. Yang perkataan manusia, itu manusia. Wah, dia agak pusing ya. Waktu dia dengar begitu, dia komplain kepada gembala sidang. Dia bilang begini, dulu kami diajarkan oleh gembala sidang kami yang mendirikan merintis gereja ini. Alkitab adalah firman Allah. Bukankah perkataan iblis itu juga diinspirasikan oleh Roh Kudus? Berarti itu firman Tuhan, Pak. Lalu dia bilang begini, kamu ini ya tidak mengerti. Tidak mengerti teologi. Dia bilang, betul Pak, saya tidak belajar teologi Pak. Tapi saya rasa yang Bapak ajarkan itu salah. Wah, langsung dia disidang, saudara. Dia diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Yang melakukan pelanggaran berat. Dia disidang dan diberhentikan sebagai guru sekolah minggu. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Dia bilang, baik Pak. Karena protes saya Bapak tidak dengar, maka mulai saat ini saya undur diri dari gereja ini. Dia bersama dengan anak dan suami tidak bergereja. Untuk sekian waktu lamanya karena dia bergumul. Ini bagaimana sebenarnya? Harusnya pandangan kita terhadap Alkitab itu bagaimana? Dalam keadaan itu, dia nggak sengaja buka YouTube. Lalu sampai ke channel YouTube-nya Stephen Tong. Karena dia ingat gembalanya yang pertama itu bilang gini, kalian harus cari pendeta Stephen Tong untuk dengar ajarannya. Lalu dia buka YouTube, dia cari channel itu dan ketemulah Stephen Tong punya khotbah. Waktu pas Stephen Tong khotbah dan itu persis dengan apa yang dia butuhkan. Dia terkonfirmasi bahwa dia yang benar dan gembalanya salah. Mulai saat itu dia putuskan, saya tidak akan lagi masuk ke dalam gereja demikian. Saya akan pergi ke GRI. Dan di luar dugaan, kami tidak kenal dia. Sekian waktu kemudian, kami kenal dia melalui seorang ibu yang lain yang pernah menjadi PIC Kapin Purwokerto. Lalu dia bilang, ini teman saya. Setelah dia perkenalkan, dia lah yang akan jadi PIC kita Purwokerto. Sesuatu yang aneh sekali terjadi dalam hidupnya dia. Tetapi saudara perhatikan, dia diberikan ketajaman untuk menilai ini orang ngomong benar enggak. Gembalanya ngomong benar enggak. Dan dia protes walaupun dia disidang. Tapi saudara lihat, perhatikan baik-baik. Ide-ide sendiri, pendapat sendiri. Yang bukan pendapat yang berasal dari firman, penyelidikan firman. Maka itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nabi palsu adalah nabi yang selalu menyampaikan ide, pikiran manusia sendiri. Dan tidak pernah berpusat kepada Alkitab dan ajaran apostolik. Itu ciri khas yang kita bisa lihat sebagai kemunafikan, kepura-puraan. Dan ciri selanjutnya daripada nabi palsu yang munafik, yang menyamar seperti domba tetapi serigala yang buas sebenarnya. Dia mengklaim diri menerima wahyu dari Allah melalui inspirasi Roh Kudus, tetapi sebenarnya tidak. Dengan tujuan memvalidasi pemberitaan mereka. Saudara, seringkali orang mengatakan bahwa saya mendengar suara Roh Kudus. Saya mendapatkan penglihatan dari Roh Kudus. Saya mendapatkan wahyu baru dari Roh Kudus. Saudara, semuanya itu adalah cara nabi palsu untuk memvalidasi kebenaran, tanda petik, pemberitaannya dia. Padahal itu adalah omong kosong. Mari kita baca dalam Galatia. Galatia 3 ayat 1-3. Galatia 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita baca secara bergantian. Kemudian ayat yang ke-8 kita
baca secara bersama-sama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2 Bapak Ibu. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayat 8 kita sama-sama. 2, ya. Ya, itu adalah cara daripada Rasul Paulus untuk berargumentasi kepada jemaat Galatia yang menunjukkan bahwa jemaat Galatia sekarang tertawan oleh Injil yang lain. Injil yang dikatakan sebagai dia datang dari Allah, tetapi sesungguhnya itu adalah suatu kepalsuan saja. Itu adalah wahyu yang bukan wahyu dari Allah. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, apakah kamu sebodoh itu? Bahkan Paulus mengatakan bahwa kalau ada malaikat yang memberitakan firman yang lain daripada apa yang kami beritakan, terkutuk dia. Ada orang-orang yang sedemikian terkutuk dia. Mari kita baca Galatia pasal yang 1 ayat yang ke-9. Kita baca mulai dari ayat yang ke-8. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kalimat ini adalah kalimat yang begitu keras, yang menunjukkan bahwa barang siapa mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu baru dari inspirasi Roh Kudus di luar daripada Alkitab, dia telah berdosa kepada Tuhan. Dia layak dihukum mati. Tetapi nabi palsu adalah nabi yang dengan begitu berani mengklaim wahyu baru, mengklaim inspirasi Roh Kudus. Saudara, ini sesuatu yang sekali lagi hati-hati sebagai jemaat Tuhan. Supaya engkau dan saya tidak terjebak di dalamnya. Karena wahyu mengatakan bahwa seluruh revelation daripada Allah sudah diberikan di dalam zaman para rasul. Dan tinggal mencapai penggenapannya sampai kepada penyempurnaannya. Mari kita lihat di dalam wahyu yang ke-22. Wahyu 22 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Wahyu 22. Ayat 18 sampai ayat 19 kita baca sama-sama 2, ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jelas saudara ya? Wahyu sudah ditutup. Inspirasi Roh Kudus sudah ditutup. Tinggal menunggu penggenapannya sampai di akhir zaman. Sehingga ada orang yang berani mengklaim memperoleh wahyu baru, itu adalah satu omong kosong belaka. Ini adalah ciri daripada nabi palsu. Maka nabi palsu adalah serigala buas yang berpura-pura sebagai domba untuk menghabisi kawanan domba, menghancurkan iman daripada umat Tuhan, membawa mereka kepada kebinasaan. Sehingga Kristus memperingatkan kita supaya engkau menghindar daripada ajaran-ajaran demikian, menghindar daripada nabi-nabi palsu yang sedemikian. Walaupun mereka berjubah kependetaan, berjubah jabatan-jabatan gereja. Poin yang kedua, saudara dan saya bisa belajar daripada kalimat Tuhan Yesus. Kalau tadi dia berbicara mengenai penyamaran, kemunafikan daripada nabi palsu. Sekarang dia berbicara mengenai natur daripada nabi palsu. Nabi palsu tidak dapat menghasilkan buah yang baik.
ayat 16 sampai dan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Nabi palsu tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Yesus memakai ilustrasi pohon. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saudara, di dalam zaman Tuhan Yesus ada semak duri yang buahnya tuh mirip anggur di Palestina. Dan ada juga rumput duri yang bunganya itu kalau dari jauh tampak seperti buah ara. Sehingga kalimat Yesus, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Make sense untuk pembaca pada zaman itu. Karena mereka tahu itu nggak mungkin. Dapatkah buah ara itu dipetik dari rumput duri? Juga tidak mungkin. Karena situasi Palestina sedemikian. Maka yang Yesus mau tegaskan di sini adalah natur daripada nabi palsu. Buah yang baik tidak mungkin dihasilkan daripada pohon yang tidak baik. Pohon yang tidak baik hanya mungkin menghasilkan buah yang juga tidak baik. Kata baik, saudara, di dalam teks kita mengacu kepada kualitas natur. Kualitas natur. Yang mana itu hanya berasal dari Allah saja. Baik adalah sesuatu yang datang dari tangan Tuhan saja. Sehingga kalau Allah mengatakan tidak mungkin dari pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, saudara, itu sesuatu yang make sense. Karena sekali lagi, natur, kualitas yang baik hanya mungkin datang dari Allah. Dari pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pertanyaannya apa yang dimaksudkan dengan buah? John Calvin bilang, buah itu adalah kekudusan. Kekudusan. Nabi palsu tidak mungkin menghasilkan kekudusan. Karena pada dirinya sendiri tidak bernatur kudus. Pada dirinya sendiri tidak baik adanya. Saudara, di dalam konteks ini kalau kita bandingkan dengan 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Paulus berbicara bahwa iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Saudara, ada semacam kekudusan yang palsu. Calvin berbicara bahwa kekudusan satu-satunya yang bisa hasilkan itu adalah Allah. Kekudusan yang sejati tidak dapat dimanipulasi. Kekudusan yang sejati tidak bisa berpura-pura. Sehingga kekudusan yang sejati, saudara, itu adalah sesuatu yang ketika teruji oleh waktu. Kekudusan itu makin terpancar, dan kekudusan itu tidak akan bisa hilang atau lenyap. Karena kekudusan berasal dari Allah yang Maha Kudus. Sebagai contoh saja ilustrasi yang dipakai oleh Petrus. Petrus mengatakan mengenai iman yang sejati dan kekudusan itu diumpamakan seperti emas yang diuji di dalam api yang membara. Ketika emas itu dimasukkan ke dalam api yang membara, api itu makin tinggi derajatnya. Emas itu makin murni. Emas itu tidak akan hancur, tidak akan lenyap oleh karena api yang membara dengan derajat yang makin tinggi. Makin panas api, makin murni emas. Mengapa, saudara? Karena datang dari Allah yang Maha Kudus. Tetapi nabi yang palsu akan menunjukkan kekudusan yang palsu. Kesalehan yang palsu. Kesalehan yang munafik. Yang bersifat dualisme. Saudara, waktu lalu saya membahas dalam PH wanita dan lansia. Dualisme adalah suatu spirit kontradiksi. Yang ada di dalam hidup daripada manusia yang bahkan tidak kenal Tuhan. Ya, juga orang Kristen bisa saja jatuh dalam dosa yang sedemikian. Dualisme itu, saudara, menghidupi dua hal yang bertentangan. Menghidupi dua hal yang bertentangan. Satu pihak, saudara mungkin mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pihak lain,
saudara menyangkali dia melalui kehidupan saudara yang tidak berpadanan dengan firman Kristus. Itu namanya menghidupi dua hal yang berkontradiksi. Definisi yang lain adalah dualisme, berbicara mengenai outward kita, apa yang dihasilkan di luar diri kita, dengan inwardnya kita itu berkontradiksi. Sehingga di dalam hal ini saudara dan saya bisa melihat bahwa hidup dari orang-orang yang disebut sebagai nabi palsu, mereka hidup di dalam dualisme. Tampaknya mereka percaya kepada Kristus, tampaknya mereka melayani Kristus, tampaknya mereka memberitakan Kristus, tetapi sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Kristus. Mereka tidak hidup di dalam iman yang sejati. Mereka tidak menghidupi firman, mereka tidak memiliki kesalehan yang berpadanan dengan firman. Sehingga ketika ujian tiba, ketika mereka berada dalam situasi hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka untuk menguji kekudusan mereka, di situ tampak apakah mereka itu adalah orang-orang yang benar, memiliki emas yang murni, kekudusan yang sejati, atau kekudusan yang palsu. Akan nampak dengan sendiri. Saudara, salah satu pengikut yang besar daripada salah satu gereja ya, di tempat yang kita di gereja ya saat ini ya. Saya sebut saja karena Pak Tama sudah sering sebut namanya, di Erastus Sabdono. Itu pengikutnya besar sekali ya saudara. Dia PA saja saudara, itu ribuan orang yang nonton. Bukan live streaming saudara, yang hadir on the spot. Itu ribuan saudara. Tetapi saudara, saya memperhatikan bagaimana kehidupannya. Saudara lihat kehidupannya itu kehidupan yang bersifat dualistik. Kesannya dia memberitakan Kristus ya. Tapi ketika saudara mempelajari kristologi daripada Erastus Sabdono, itu adalah kristologi yang bukan apostolik. Kristologi yang bukan alkitabiah. Ketika kita berbicara mengenai Allah Tritunggal, dia menghadirkan Dwi Tunggal sebagai alternatifnya. Dan kemudian di dalam kehidupan personalnya dia, saudara dan saya bisa melihat bagaimana kesaksian hidupnya. Saudara dan saya juga bisa melihat misalnya orang-orang yang seperti Petrus Agung, seperti orang yang bilang pergi naik turun dari sorga, ya yang sudah meninggal ini, Bariaji. Mereka semacam punya doktrin yang kontradiksi. Ada doktrin yang kontradiksi pada diri mereka dan juga dalam kehidupan mereka. Yang kontradiksi yang sedemikian saudara, menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Natur mereka adalah natur yang tidak dapat menghasilkan kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena mereka tidak punya apa yang disebut dengan kekudusan yang asli dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekudusan itu tidak bisa dimanipulasi sekali lagi. Saudara mau bungkus hidup saudara secara baik bagaimanapun, kalau di dalam hidup engkau tidak pernah punya Kristus yang sejati, engkau tidak pernah punya kekudusan yang sejati, suatu hari nanti kelihatan siapa kita. Maka John Calvin mengatakan bahwa para nabi yang palsu tidak mungkin menghasilkan buah yang baik, yaitu kekudusan yang benar dari Allah, karena pada diri mereka tidak kudus. Ini perbedaan kualitatifnya dengan nabi yang sejati. Nabi sejati saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Saudara bisa membandingkan itu dengan kehidupan Elia, Elisa, Musa, Yeremia, Yesaya. Para nabi yang sejati. Mereka adalah orang-orang yang kudus. Orang-orang yang mungkin dianiaya. Orang-orang yang mungkin berada di dalam keadaan yang sukar. Bahkan mereka mungkin digergaji mati karena iman mereka. Pemberitaan mereka. Tetapi sampai mati, mereka menunjukkan kesetiaan, kekudusan hidup mereka. Ini nabi sejati. Nabi sejati tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik yang kedua apa artinya? Kalau tadi kekudusan yang palsu, itu yang bisa dihasilkan mereka. Maka yang dimaksudkan buah yang baik di sini adalah ajaran dan perilaku hidup yang berpadanan dengan ajaran yang sehat.
itu tidak mungkin mereka hasilkan. Kalau yang tadi pertama, buah itu berbicara mengenai kekudusan. Mereka tidak mungkin memiliki kekudusan yang asli kecuali yang palsu saja. Yang kedua, mereka tidak mungkin menghasilkan ajaran dan perilaku hidup yang berpadanan dengan firman Kristus. Itu tidak mungkin mereka hasilkan. Saudara, William Hendriksen itu menegaskan bahwa di dalam konteks berita dan ajaran daripada para nabi palsu, tadi saya sudah katakan, mereka selalu ingin menyenangkan para pendengarnya dan di situ mereka tidak pernah menegur dosa. Mari kita coba lihat di dalam Yeremia perbandingannya. Nabi Yeremia. Yeremia 6 ayat 14. Yeremia 6 ayat 14. Di situ dikatakan, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Ini adalah perkataan Allah tentang para nabi palsu yang berbicara mengenai ajaran yang palsu. Tujuannya menghibur umat Allah. Tujuannya untuk menutupi atau mengobati luka daripada umat Allah. Tetapi sesungguhnya mereka sedang melakukan apa yang menghancurkan umat Allah. Mereka memberikan apa yang senang didengar oleh umat Allah. Tetapi mereka tidak berbicara apa yang dikehendaki oleh Allah. Damai sejahtera. Tuhan bilang tidak ada damai sejahtera. Kemudian 8 ayat 11. Yeremia. Pasal 8 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan kembali hal yang sama. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandang ringan. Katanya damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Saudara, ini konteksnya seperti apa? Yeremia adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita penghakiman dan penghukuman atas Israel Selatan, Yehuda. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi Yehuda untuk berpaling kembali kepada Tuhan. Artinya hukuman sudah pasti dijatuhkan. Hukuman sudah pasti akan dilaksanakan oleh Allah dengan menaklukkan seluruh Yerusalem beserta dengan bait suci, kota-kotanya pasti dihancurkan. Sudah tidak ada lagi tenggang waktu untuk orang-orang Yehuda bertobat. Tetapi ketika Allah berbicara mengenai penghakiman, yang dibicarakan oleh nabi palsu adalah apa? Gak ada itu penghakiman. Gak ada itu penghukuman. Israel tidak akan dibuang ke tanah pembuangan. Ada damai sejahtera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nabi palsu, ajarannya akan selalu menyenangkan telinga para pendengarnya. Tetapi nabi palsu tidak akan pernah tegur dosa. Nabi palsu membiarkan dosa terus berjalan. Dan bukannya mengobati, tetapi justru nabi palsu membuat luka itu tetap menganga dan terus menganga dan tidak pernah diobati. Dari sudut pandang Tuhan, penghakiman dan penghukuman adalah obat untuk menyembuhkan luka Israel. Sudut pandang nabi palsu, penghakiman dan penghukuman bukan obat. Obatnya adalah damai sejahtera. Saudara lihat kontradiksi berita antara nabi palsu dengan kehendak Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nabi palsu tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin menghasilkan ajaran yang baik. Apalagi perilaku hidup yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Impossible. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan. Orang-orang yang berada di bawah naungan ajaran gereja yang tidak berpautkan kepada Alkitab. Yang tidak berjuang untuk menaati firman. Saudara, tampaknya kuantitas bertambah banyak. Tetapi kualitas merosot habis. Ketahanan, kekuatan iman mereka keropos. Gak ada. Gak ada kekuatan itu, saudara. Bahkan iman yang sejati pun tidak ada di sana. Kenapa tadi saya katakan?
Iman sejati bergantung kepada firman sejati. Pertumbuhan rohani bergantung kepada firman. Anehnya adalah ada jemaat, ada orang Kristen masih mau bertahan dalam gereja-gereja yang demikian. Sudah tahu salah, masih menikmati ajaran yang sesat demikian. Dan tidak mau keluar dari gereja itu. Mungkin orang itu berpikir kalau saya ada di sini saya bawa pemberitaan firman yang benar. Saudara-saudara tidak punya kekuatan sendiri. Saudara butuh komunitas untuk bersama-sama bergandengan tangan melawan ajaran sesat. Maka sekali lagi, jika saudara menemukan yang demikian, saudara harus ingat, nabi palsu tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Kekudusan yang sejati tidak mungkin dapat mengajarkan atau menghasilkan ajaran-ajaran yang benar dalam hidup mereka. Dan perilaku hidup yang berpadanan dengan kebenaran firman. Itu sebabnya. Hal yang ketiga yang saudara saya pelajari. Nabi palsu pasti binasa. Dan itu berarti para pengikutnya juga pasti binasa. Ayat yang ke-19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, kata ditebang itu menunjuk kepada penghakiman dan penghukuman Allah. Dan ke dalam api yang dimaksudkan saudara ini adalah neraka. Maka orang-orang yang berani bertindak sebagai nabi palsu dan jemaat yang mengikuti nabi palsu, saudara perhatikan, saudara pasti tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Dan karena itu menjadi alasan yang begitu kuat untuk saudara ditebang, saudara dibuang, dihakimi oleh Allah dan dibuang ke dalam neraka. Saudara bisa melihat bagaimana seriusnya penyesatan, seriusnya penghukuman Allah atas orang-orang yang mengabarkan ajaran yang sesat dan yang memimpin manusia kepada hal-hal yang menyesatkan dan membinasakan. Karena itu saudara, secara implikatif dalam kehidupan gereja kita, setiap hamba Tuhan GRI adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang sehat kepada gerejanya, kepada jemaat Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang ada dalam GRI juga bukan sekedar bertanggung jawab untuk mengajarkan ajaran yang sehat, tapi mereka pun bertanggung jawab untuk menghidupi ajaran yang sehat itu di dalam kehidupan mereka. Sehingga kekudusan itu nampak dalam kehidupan mereka. Dan di sini saudara saya bisa lihat bahwa konteks inilah yang membuat kenapa kami sebagai hamba-hamba Tuhan itu begitu konsentrasi terhadap misalnya pelayanan anak, pelayanan remaja, pelayanan pemuda, bahkan pelayanan kepada orang dewasa dan lansia. Kenapa saudara? Karena urusan ini jemaat Tuhan tidak boleh dibawa ke dalam penyesatan. Setiap pengajar harus bertanggung jawab terhadap konten beritanya. Setiap hamba Tuhan, pengajar firman, bertanggung jawab untuk menghidupi kebenaran itu. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang saudara lihat bahwa kita tidak hidup dalam dualistik, tetapi kita hidup dalam integrasi. Kehidupan rohani yang sejati adalah terintegrasi antara outward dan inward. Apa yang kita ajarkan adalah apa yang kita imani. Apa yang kita ajarkan adalah apa yang kita hidupi. Maka dengan demikian Paulus mengatakan, jika engkau menjaga dirimu sendiri dan menjaga ajaranmu, maka engkau menyelamatkan orang-orang yang dipimpin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena Kristus telah berkata, barang siapa tidak menghasilkan buah yang baik, dia layak untuk ditebang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buah adalah sesuatu yang penting. Buah menunjukkan keaslian pohon. Buah menunjukkan identitas asli pohon bersangkutan. Karena itu, Yesus berkata, dari buahnya kamu kenal mereka. Dari buahnya kamu kenal mereka. Saudara mau tahu hamba Tuhan itu benar hamba Tuhan sejati yang dipanggil Tuhan dan diutus Allah? Saudara harus lihat kekudusannya dia. Harus lihat ajarannya dia.
dan perilaku hidup dia yang berpadanan dengan firman Kristus. Itu adalah suatu standar yang penting. Jika kita bandingkan di dalam perjanjian lama, saudara. Di situ dikatakan bahwa jika seorang nabi bernubuat dan ternyata nubuatannya tidak terjadi, maka dia nabi palsu. Tetapi jika nubuatannya terjadi, lalu bagaimana saudara menguji bahwa dia nabi palsu atau nabi yang asli? Bagaimana saudara mengujinya? Tadi saya sudah katakan, kekudusan. Yang kedua apa? Ajaran. Ketiga apa? Perilaku yang berpadanan dengan ajaran yang benar. Dan ajaran itu adalah Alkitab dan seluruh pengajaran apostolik. Tidak boleh keluar dari situ. Dengan demikian saudara dan saya terhindar daripada nabi palsu, terhindar dari ajaran sesat, dan iman kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih oleh karena Engkau menjaga kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu Engkau memelihara kami terhindar daripada ajaran-ajaran sesat, daripada nabi-nabi palsu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau yang pimpin gereja ini, pimpin umat Tuhan secara individu, keluarga maupun sebagai tubuh Kristus. Untuk kami setia kepada Tuhan, kami setia kepada pengajaran-Mu, dan kami setia memberitakannya dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.